Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok B1 akan membawakan materi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Ancaman terhadap ideologi. Ancaman di bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dinilai memiliki suatu kemampuan yang dapat membahayakan pola pikir dari masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengancam dasar falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila. Hal tersebut akan menjadi ancaman yang serius di bidang ideologi jika tidak segera diatasi. Berikut contoh ancaman ideologi yang berasal dari dalam negeri. 2. Ancaman di bidang politik. Politik bangsa Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan situasi politik bangsa Indonesia yang dinamis. Perubahan tersebut diikuti gejolak perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Ancaman dalam bidang politik di Indonesia dapat berupa pengaruh massa yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang sah. Contoh dari ancaman di bidang politik antara lain sebagai berikut. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ancaman di bidang sosial adalah ancaman yang berasal dari masyarakat, adapun masyarakat yang dimaksud adalah sekelompok individu yang kemudian membentuk suatu sistem semi tertutup yang sebagian besar melakukan interaksi antar individu-individu yang akan dalam kelompok tersebut. Ancaman di bidang budaya dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman yang berasal dari dalam dan berasal dari luar. Ancaman dari dalam yaitu ancaman yang ditimbulkan dari isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Isu merupakan titik pangkal dari berbagai permasalahan seperti adanya separatisme, premanisme, kekerasan, terorisme, dan berbagai bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Isu tersebut akan berdampak pada adanya ancaman persatuan dan kesatuan bangsa, patriotisme, dan nasionalisme. Sosial budaya yang berasal dari luar. A. Munculnya gaya hidup yang bersifat konsumtif dan selalu mengkonsumsi berbagai produk yang berasal dari luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme di kalangan masyarakat Indonesia. Sifat hedonisme adalah kenikmatan pribadi yang kemudian dianggap sebagai nilai yang tertinggi dalam hidup. C. Timbulnya sikap individualisme, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri dan tidak memandang kepentingan orang lain. Tidak bermakna. Hal tersebut dapat terlihat dari timbulnya ketidakpedulian pada orang lain. D. Timbulnya gejala westerniasi, yaitu suatu gaya hidup yang berkiblat pada budaya barat tanpa adanya akuntansi budaya. Sebagai contohnya, meniru cara berpakaian orang barat yang sebagaimana bertentangan dengan budaya dan adat ketimuran. Misalnya dengan memakai rok mini, dan laki-laki menggunakan anting dan lain sebagainya. E. Makin memudarkan budaya gotong royong, solidaritas, sikap kepedulian, dan kesetidakkawanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara sering disebut dengan pertahanan nasional, yaitu berbagai upaya atau usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dari ancaman dan keutuhan wilayah sebuah negara. Dengan berjalannya waktu, proses dari penegakan pertahanan dan keamanan dari negara Indonesia tidak semudah dengan membalikkan tangan dan semudah dalam membicara yang memiliki sifat teoris semata. Hal tersebut berdampak
mengantisipasi adanya berbagai teror dan konflik SARA yang terjadi dalam suatu wilayah yang memiliki tujuan untuk sama, yaitu mengingatkan jika bangsa Indonesia hidup secara tentram dan damai dengan lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus secara bertahan untuk terus ditingkatkan. Berbagai masalah di suatu wilayah akan berdampak pada hilangnya suatu kewibawaan hukum dan terjadinya suatu kemerosotan wibawa dari para penegak hukum. Kita harus selalu bersikap waspada dan harus segera mengantisipasi ancaman sedini mungkin pada bidang pertahanan dan keamanan, baik yang dilakukan secara militer maupun secara non-militer. Atas daratan Indonesia sampai Malaysia mengenai Ambalat. Pulau Ambalat merupakan pulau yang dimiliki Indonesia dengan keistimewaan, yaitu kekayaan laut dan bawah laut, khususnya tambang minyak yang melimpah. Kekayaan inilah yang menjadi penyebab negara Malaysia berkeinginan untuk merebut Pulau Ambalat dari bumi pertiwi Indonesia. Malaysia bersikukuh untuk merebut Pulau Ambalat dengan cara memasukkan Pulau Sipadang dan Lagita pada peta wilayah terbaru dari negara Malaysia. Kejadian tersebut merupakan ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia di bidang keamanan dan pertahanan. Perairan Indonesia sampai Filipina mengenai Pulau Miangas. Pulau Miangas merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berbatas dengan negara Filipina. Filipina bersekutu untuk merebut Pulau Miangas dari Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Filipina masih mengacu pada hasil Treaty of Paris 1898, mengklaim kepemilikan Filipina atas Pulau Miangas, akan tetapi secara resmi Pulau Miangas merupakan bagian dari wilayah Indonesia berdasarkan hasil konveksi PBB tentang hukum laut. Itulah tadi video pembelajaran dari kelompok B1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.